Banyak orang percaya bahwa miliarder menjadi kaya karena keberuntungan, koneksi, atau peluang yang tidak dimiliki orang lain. Tapi jika Anda melihat lebih dalam, Anda akan mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Kekayaan mereka bukanlah hasil dari satu momen besar, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang mereka ulang setiap hari tanpa terlihat oleh kebanyakan orang. Kebiasaan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang cara mereka berpikir, cara mereka mengambil keputusan, dan cara mereka mengelola energi finansial mereka. Masalahnya adalah, kebanyakan orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat rumah mewah, mobil mahal, dan kebebasan finansial, tapi mereka tidak pernah melihat sistem yang menciptakan semua itu. Mereka tidak melihat disiplin, kontrol diri, dan pola pikir yang bekerja di balik layar setiap hari. Dan karena itu, mereka mencoba meniru hasilnya tanpa memahami prosesnya. Jika Anda benar-benar ingin naik level secara finansial, Anda tidak bisa hanya mengejar uang. Anda harus mulai mengadopsi kebiasaan yang menciptakan uang. Karena pada akhirnya, uang adalah hasil dari siapa Anda setiap hari, bukan hanya apa yang Anda lakukan sesekali. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang hampir tidak pernah dibicarakan, tetapi menjadi fondasi dari semua kekayaan besar. Kebiasaan ini dikenal sebagai bayar diri Anda terlebih dahulu. Kebanyakan orang melakukan kebalikannya. Mereka menerima uang, lalu langsung menggunakannya untuk membayar tagihan, kebutuhan, dan keinginan. Jika ada sisa, barulah mereka menabung atau berinvestasi. Masalahnya, hampir tidak pernah ada sisa. Miliarder berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka memperlakukan diri mereka sendiri sebagai prioritas utama. Setiap kali uang masuk, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyisihkan sebagian untuk investasi atau pengembangan aset, bukan setelah, tapi sebelum pengeluaran lain. Ini bukan soal jumlahnya, tetapi soal urutan prioritas. Dengan melakukan ini, mereka secara tidak langsung melatih pikiran bawah sadar mereka untuk memahami bahwa kekayaan adalah sesuatu yang harus dibangun terlebih dahulu, bukan sesuatu yang menunggu sisa. Mereka menciptakan kebiasaan bahwa setiap uang yang datang harus bekerja untuk mereka, bukan hanya habis untuk konsumsi. Bayangkan, jika setiap kali Anda menerima uang, Anda langsung mengalokasikan sebagian untuk masa depan Anda, tidak peduli seberapa kecil jumlahnya. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini akan menciptakan perubahan besar, karena Anda tidak lagi hidup dari sisa, tetapi dari sistem yang Anda bangun sendiri. Ini juga berkaitan dengan frekuensi mental Anda. Ketika Anda menempatkan investasi sebagai prioritas, Anda mengirim sinyal bahwa Anda percaya pada masa depan Anda. Anda tidak lagi beroperasi dalam mode bertahan hidup, tetapi dalam mode pertumbuhan. Sekarang, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Selama ini, apakah Anda menempatkan diri Anda sebagai prioritas, atau Anda selalu berada di urutan terakhir setelah semua pengeluaran? Keputusan kecil ini menentukan arah finansial Anda dalam jangka panjang. Tulis di komentar, saya membayar diri saya terlebih dahulu. Jadikan itu sebagai komitmen awal Anda untuk mengubah kebiasaan finansial Anda mulai hari ini. Sekarang, kita masuk ke kebiasaan kedua yang diam-diam membedakan orang kaya dengan kebanyakan orang, yaitu kemampuan untuk mengendalikan impuls. Banyak orang kehilangan uang bukan karena mereka tidak menghasilkan cukup, tetapi karena mereka tidak mampu menahan dorongan untuk membelanjakan uang secara emosional. Setiap diskon, setiap promo, setiap keinginan kecil langsung diterjemahkan menjadi keputusan membeli tanpa berpikir panjang. Miliarder memahami bahwa setiap keputusan finansial membawa konsekuensi jangka panjang. Mereka tidak membiarkan emosi sesaat mengendalikan masa depan mereka. Salah satu cara paling sederhana namun sangat kuat yang mereka gunakan adalah aturan 24 jam. Setiap kali mereka ingin membeli sesuatu yang bukan kebutuhan utama, mereka memberi jarak waktu minimal 1 hari sebelum mengambil keputusan. Aturan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar, karena sebagian besar keputusan pembelian yang buruk terjadi dalam keadaan emosional. Ketika Anda merasa lelah, stres, atau bahkan terlalu bersemangat, Anda cenderung membuat keputusan yang tidak rasional. Dengan menunda selama 24 jam, Anda memberi ruang bagi logika untuk kembali mengambil alih. Coba bayangkan berapa banyak uang yang bisa Anda hemat jika Anda tidak langsung membeli setiap hal yang Anda inginkan.
Lebih dari itu, Anda juga melatih diri Anda untuk memiliki kontrol, dan kontrol adalah salah satu ciri utama dari orang yang hidup dalam kelimpahan. Karena orang yang benar-benar makmur tidak dikendalikan oleh keinginan, mereka mengendalikan keinginan mereka. Kebiasaan ini juga mengubah hubungan Anda dengan uang. Anda tidak lagi melihat uang sebagai sesuatu yang harus segera dihabiskan, tetapi sebagai sumber daya yang harus dijaga dan diarahkan dengan bijak. Setiap kali Anda berhasil menahan diri, Anda memperkuat identitas Anda sebagai seseorang yang memiliki kendali atas hidupnya. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan ketiga yang sering disalahpahami oleh banyak orang, yaitu hidup sederhana secara selektif. Banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang menjadi kaya, mereka harus selalu menunjukkan kekayaan mereka melalui gaya hidup yang mewah. Tapi kenyataannya, banyak miliarder justru sangat selektif dalam pengeluaran mereka. Mereka tidak pelit, tetapi mereka sangat sadar terhadap kemana uang mereka mengalir. Mereka bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk hal-hal yang memberikan nilai jangka panjang, seperti investasi, bisnis, atau kesehatan. Namun untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai, mereka justru sangat hemat. Inilah yang disebut sebagai frugalitas selektif. Bukan berarti Anda harus menahan diri dari semua hal, tetapi Anda harus memilih dengan cerdas. Anda harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah pengeluaran ini mendekatkan saya pada tujuan saya atau justru menjauhkan saya? Dengan kebiasaan ini, miliarder memastikan bahwa uang mereka selalu berada dalam aliran yang produktif. Mereka tidak membiarkan uang berhenti pada hal-hal yang tidak memberikan pertumbuhan, mereka menjaga agar energi finansial mereka tetap bergerak menuju peluang yang lebih besar. Sekarang coba refleksikan kebiasaan Anda sendiri. Apakah Anda sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting? Atau Anda sudah mulai mengarahkan uang Anda ke sesuatu yang membangun masa depan Anda? Tulis di komentar, saya mengendalikan keputusan saya. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa Anda bukan lagi orang yang dikendalikan oleh impuls, tetapi seseorang yang membuat keputusan dengan kesadaran penuh. Sekarang kita masuk ke kebiasaan keempat yang benar-benar mengubah permainan, yaitu bagaimana para miliarder membangun lebih dari satu sumber penghasilan. Banyak orang hidup dengan satu sumber pendapatan, biasanya dari pekerjaan utama mereka. Selama gaji masuk setiap bulan, mereka merasa aman. Tapi di balik rasa aman itu, ada resiko besar yang sering tidak disadari. Ketika satu-satunya sumber itu terganggu, seluruh kehidupan finansial mereka ikut goyah. Miliarder tidak pernah bergantung pada satu sumber saja. Mereka membangun sistem. Mereka menciptakan berbagai aliran pemasukan yang saling mendukung. Ini bisa berupa investasi, bisnis, aset digital, properti, atau bentuk lain yang terus menghasilkan uang bahkan ketika mereka tidak bekerja secara langsung. Bagi mereka, uang bukan hanya sesuatu yang didapat dari waktu dan tenaga, tetapi sesuatu yang bisa diciptakan melalui sistem yang tepat. Pola pikir ini sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Orang biasa menukar waktu dengan uang. Miliarder menggunakan waktu untuk membangun sesuatu yang menghasilkan uang secara berkelanjutan. Mereka memahami bahwa waktu adalah aset yang terbatas, sehingga mereka tidak ingin terus-menerus menjualnya. Sebaliknya, mereka membangun aset yang bekerja untuk mereka. Sekarang Anda mungkin berpikir bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah punya banyak uang, tapi sebenarnya ini dimulai dari cara berpikir. Bahkan dengan sumber daya yang terbatas, Anda bisa mulai mencari cara untuk menciptakan aliran tambahan, sekecil apapun. Yang penting bukan seberapa besar hasilnya di awal, tetapi kebiasaan untuk tidak bergantung pada satu sumber saja. Setiap sumber tambahan yang Anda bangun adalah langkah menuju kebebasan finansial. Sedikit demi sedikit, Anda mulai melepaskan diri dari ketergantungan dan mulai bergerak menuju kendali penuh atas hidup Anda. Inilah salah satu alasan mengapa para miliarder tetap tenang dalam berbagai situasi. Mereka tahu bahwa jika satu sumber terganggu, masih ada sumber lain yang tetap berjalan.
Sekarang kita masuk ke kebiasaan kelima, yang sering dianggap sederhana tetapi justru menjadi fondasi dari semua kebiasaan lainnya, yaitu investasi pada pengetahuan. Banyak orang menganggap belajar sebagai sesuatu yang selesai setelah mereka lulus sekolah. Tapi bagi para miliarder, belajar adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka menghabiskan waktu setiap hari untuk membaca, mempelajari tren, memahami pasar, dan meningkatkan cara berpikir mereka. Mereka tahu bahwa keputusan finansial yang lebih baik datang dari pemahaman yang lebih dalam. Semakin banyak mereka belajar, semakin tajam intuisi mereka, dan semakin besar peluang yang bisa mereka lihat. Pengetahuan adalah aset yang tidak bisa diambil dari Anda. Ketika Anda menginvestasikan waktu untuk belajar, Anda sedang meningkatkan nilai diri Anda. Anda sedang mempersiapkan diri untuk peluang yang mungkin belum terlihat sekarang, tetapi akan datang di masa depan. Coba bayangkan jika setiap hari Anda meluangkan waktu, bahkan hanya 20 atau 30 menit, untuk belajar tentang keuangan, bisnis, atau pengembangan diri. Dalam beberapa bulan, cara Anda berpikir akan berubah. Dalam beberapa tahun, hidup Anda akan berubah. Sekarang, saya ingin Anda mengambil keputusan. Apakah Anda akan tetap dengan kebiasaan lama atau mulai membangun kebiasaan baru yang akan membawa Anda ke level yang berbeda? Tulis di komentar, "Saya membangun masa depan saya hari ini." Jadikan itu sebagai komitmen Anda untuk terus berkembang. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, di mana semua yang telah Anda dengar bukan lagi sekedar informasi, tetapi menjadi sebuah pilihan yang nyata. Karena pada akhirnya, perbedaan antara orang yang hanya menonton video seperti ini dan orang yang benar-benar berubah terletak pada satu hal, yaitu tindakan yang konsisten. Anda sekarang sudah mengetahui 5 kebiasaan yang membentuk cara berpikir dan cara hidup para miliarder. Mereka membayar diri mereka terlebih dahulu. Mereka mengendalikan impuls dengan aturan sederhana seperti menunda keputusan. Mereka hidup secara selektif agar uang mereka tetap mengalir ke hal-hal yang produktif. Mereka membangun lebih dari satu sumber penghasilan, dan mereka terus berinvestasi dalam pengetahuan. Semua ini bukan teori, ini adalah pola yang diulang setiap hari. Tapi disinilah banyak orang gagal. Mereka merasa terinspirasi sesaat. Mereka setuju dengan semua yang mereka dengar, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mengubah kebiasaan mereka. Mereka kembali ke pola lama, kembali ke keputusan yang sama, dan akhirnya mendapatkan hasil yang sama. Jika Anda ingin hasil yang berbeda, Anda harus menjadi orang yang berbeda. Bukan hanya dalam pikiran, tetapi dalam tindakan sehari-hari. Anda tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Cukup pilih satu kebiasaan dari 5 yang tadi Anda pelajari dan mulai dari sana. Jadikan itu bagian dari rutinitas Anda. Ulangi setiap hari, sampai itu menjadi bagian dari diri Anda. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketika Anda mulai membayar diri Anda terlebih dahulu, Anda sedang membangun fondasi. Ketika Anda menahan impuls, Anda sedang memperkuat kendali. Ketika Anda memilih pengeluaran dengan sadar, Anda sedang mengarahkan masa depan Anda. Ketika Anda membangun sumber penghasilan tambahan, Anda sedang membuka pintu kebebasan. Dan ketika Anda terus belajar, Anda sedang memperbesar kapasitas Anda untuk menerima lebih banyak. Sekarang, bayangkan diri Anda beberapa bulan dari sekarang jika Anda benar-benar menjalankan ini. Cara Anda melihat uang akan berubah. Cara Anda mengambil keputusan akan berubah. Dan perlahan, hasil yang Anda lihat dalam hidup Anda juga akan berubah. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena Anda telah menciptakan sistem yang mendukung Anda. Ini adalah momen di mana Anda harus membuat keputusan. Apakah Anda akan tetap menjadi penonton, atau Anda akan menjadi pelaku? Apakah Anda akan tetap berada di level yang sama, atau Anda akan mulai naik ke level berikutnya?
Sekarang saya ingin Anda menutup video ini dengan satu tindakan sederhana tapi penuh makna. Tulis di komentar, "Saya siap berubah dan bertindak sekarang." Biarkan itu menjadi deklarasi Anda bahwa Anda tidak lagi menunda, tidak lagi ragu, dan tidak lagi kembali ke pola lama. Karena ingat, kekayaan bukan hanya tentang uang yang Anda miliki, tetapi tentang kebiasaan yang Anda bangun setiap hari. Dan mulai hari ini, Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai perubahan itu.